Today's Dialogue, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ikuti dulu pendapat para wakil rakyat yang akan berkomentar mengenai figur militer yang meramaikan bursa calon presiden untuk 2014. Dikotomi mengenai militer, non-militer, tua muda itu sudah dikotomi lama ya. Yang sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana seorang pimpinan itu bisa menjalankan apa yang dia janjikan, dan yang lebih penting lagi adalah dipilih oleh rakyat. Sebagus apapun kalau rakyat tidak mencintai, tidak mensukai yang bersangkutan ya tidak bisa. Karena ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Yang penting orang yang punya komitmen untuk membangun bangsa dan negara. Dia punya integritas, dia punya kompetensi yang cukup, ya, dia punya kapasitas, ya, dia punya loyalitas terhadap bangsa ini, dia mampu melaksanakan itu semua dengan cara yang baik dan amanah. Ya, itu kurang lebih adalah komentar dari beberapa wakil rakyat mengenai bursa calon presiden untuk para calon militer. Pak Hamdi tadi juga ada sempat mengatakan bahwa di 2014 ini ada beberapa poin yang dirindukan oleh publik begitu. Anda bisa menjawab seperti apa? Iya, kalau tadi kita melihat kenapa misalnya beberapa sosok militer gitu ya, terutama yang paling menonjol sekarang misalnya Pak Prabowo, diinginkan ya, di tingkat elektabilitas yang paling tinggi gitu. Mungkin Prabowo dianggap sekarang sebagai, betul yang Pak Wiranto tadi katakan, antitesis dari yang incumbent sekarang. Dari yang sekarang? Dari yang sekarang. Yang sekarang walaupun berasal dari militer, tapi kita lihat pada waktu dia maju, itu citra yang dibangun kan bukan militernya. Bahwa dia adalah tokoh yang demokrat, ya, demokrasi, santun, cerdas, ya, yang ciri-ciri militernya malah disembunyikan di belakang gitu dalam kampanye-kampanyenya gitu. Dan banyak orang lupa, oh ternyata beliau dari militer ya. Nah sekarang tuh orang bertanya, kayaknya dari militer tapi kok gayanya tidak mencerminkan deterministik militer gitu ya. Kok bisa begitu Pak Wiranto? Jadi terus orang mengatakan mungkin kita berpaling kepada sosok yang lebih menampilkan gaya militer gitu loh. Ketemulah sama Prabowo itu. Memang militer memang dikesankan tegas ya, disiplin dan sebagainya. Tapi di militer sendiri sebenarnya juga bermacam-macam. Ada militer, atau begini, saya berangkat dari bagaimana militer melakukan seleksi kepemimpinan. Memang seleksinya sangat ketat, terencana, dan sistematis. Ya. Misalnya saja, kita masuk ke akademi militer, itu masuk seleksi psikotes. Ya. Itu bobotnya atau orientasinya, orang ini bakat militer apa enggak, itu saja cukup. Masuk kita, bakat militer masuk. 3 tahun kita ikut pendidikan, mau lulus, itu psikotes lagi. Dia fighter atau bukan. Kalau masuk fighter, dia masuk infanteri, kavaleri, artileri, pasukan tempur. Yang tidak fighter, dia masuk ke administrasi. Ada polisi militer, ada angkutan, ada ajudan jenderal, ada perlengkapan dan sebagainya kan. Lalu kita tugas. Nah, pada saat kita pada berpangkat letkol atau kolonel, ingin menjadi perwira tinggi, masuk namanya Seskuat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Nah, di sini diuji lagi, pakai psikotes lagi. Tapi di sini sudah bukan lagi seperti tadi, tapi di sini dia staffer or commander. Dia berbakat staff di militer begitu. Iya, itu penting sekali karena yang berbakat staffer nanti akan menjurus ke staf umum, bukan menjadi panglima dan sebagainya. Bagaimana membedakannya Pak antara yang commander, antara yang staffer, dari gesternya? Beliau seorang psikiater. Beliau tahu bahwa dengan psikotes itu nggak bisa sembunyi. Orang yang tidak berbakat commander nggak mungkin kemudian seakan-akan jadi commander, nggak mungkin. Fisik bisa, tapi psikotes nggak bisa ditipu. Nah, disitulah Angkatan Darat membuat satu tes seperti itu, sehingga mengarah ke sana. Nah, inilah yang kemudian membedakan bahwa tidak semua militer itu punya bakat commander. Jadi tapi ada yang staffer. Nah, memang pada saat masuk ke pemilihan presiden, ini kan tidak dipakai, ditinggalkan kan begitu. Tapi bagaimana menggunakannya Pak dalam pemilihan presiden? Nah, justru di sini nanti tidak adil. Dari sipil bagaimana? Iya. Masalahnya kan begitu. Iya. Memang dalam pilpres dan pilwapres itu ada psikotes. Tetapi mungkin terbatas kepada masalah
masalah kualitas intelektual, kualitas emosional, kreativitas, ya, dan mungkin sedikit masalah spiritual. Ya. Kayaknya nggak ada, Pak. Ada Pak, ada. Saya ikut kan, 2 Ikut, kali oh, saya ikut ikut. ya. Oh iya. Tapi Pak Roto ikut dulu ya. tapi kelihatannya itu tidak dominan. Iya. Yang di Tes kesehatan dan psikotes ini seakan-akan hanya Pelengkap aja. ya kelengkapan. Nah, di sini saya heran. Presiden Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap lebih dari 200 juta manusia Indonesia tanpa fit and proper test. Dan tidak ada pendidikan calon presiden di Republik ini. Lalu bagaimana bekal seorang presiden yang punya tanggung jawab begitu besar tanpa ada satu persiapan yang dapat diandalkan, yang menjamin bahwa setelah jadi presiden sudah mempunyai kapasitas, ya, mempunyai komitmen, mempunyai satu pemahaman masalah-masalah kenegaraan. Ini kan tidak mudah ini. Bang Ara? Nah, ini yang harus kita kembalikan ke sana. Pertama saya konsisten ya, tidak ada harus militer atau sipil, laki perempuan, ya, tua muda itu udah bukan era itu. Kita menurut saya. Jadi tua muda juga nggak masalah ya? Oh iya dong, yang muda juga. Terus kok yang munculnya tua-tua terus gimana tuh Pak? Itu realitas, karena kita ada di suatu realitas. Kalau kita berusaha mendekatkan kepada tujuan yang ideal, ya. Saya kasih contoh, presiden pertama kita, Bung Karno, seorang sipil. Tapi dia berani konfrontasi sama Malaysia. Ya, ganyang Malaysia. Tapi kan Bung dan Karno sebagainya. juga walaupun sipil, beliau mencitrakan dirinya seperti militer juga dengan bangga menggunakan atribut militer dan sebagainya. Barangkali memang karena dia panglima merindukan karena dia panglima tertinggi TNI Polri. Itu adalah suatu hal yang wajar. Sesuatu hal yang harus dihormati sebagai seorang presiden, ya dia harus begitu. Kan siapapun presidennya dia panglima tertinggi. Jadi untuk saat ini 2014 apakah perlu juga seperti itu, Pak? kalau menurut saya begini ya, kepemimpinan saya masih seperti konsisten tadi satu pemberdayaan masyarakat. Ya, karena itu yang paling penting. Nggak ada gunanya Prabu, pilpres apapun namanya menghabiskan duit triliunan rupiah. Kalau rakyat Indonesia ini tidak merasakan manfaatnya. Ya, ini nggak ada gunanya sama sekali. Ini harus menjadi kesadaran bersama gitu loh. Ya, ini harus menjadi. Kalau itu tidak menjadi kesadaran bersama, kita tidak bergeser ke era yang tadi. Berarti saya menawarkan Pak Wiranto, teman-teman semua, 2014 berakhirnya era politik pencitraan. Syaratnya pemberdayaan rakyat. Bagaimana secara pendidikan dia meningkat, dia bisa membedakan mana yang substansi, mana yang pencitraan. Jadi menurut Anda sekarang ini udah nggak penting lagi tentang presidensial look, pencitraan, Itu kemudian penting, juga tapi bukan hal-hal segala-galanya. yang lain. Dengan seseorang, dengan rakyat yang mengerti bahwa dia membutuhkan seorang presiden ya yang bisa menyelesaikan masalah, problem solver. Masalahnya tadi sudah saya katakan, ada ekonomi, ada masalah hukum yang tebang pilih, masalah besar belum selesai. Yang ketiga masalah pluralisme, kebinekaan. Bangsa kita ini kita bersepakat, beda suku, beda agama, bahkan beda bahasa, tapi bersatu. Tapi begini ya. Begitu banyak konflik yang mengatasnamakan, kita butuh orang yang tegas. Saya setuju itu. Setuju. Hanya masalahnya, realitas sekarang ini, ya, kita hanya punya waktu 2 tahun. Iya, kurang dari 2 tahun bahkan. Bagaimana pandangan idealis tadi bisa kita wujudkan? Saya kira agak sulit untuk waktu 2 tahun membangun satu masyarakat yang betul-betul paham untuk apa dia memilih. Dan bagaimana dia memilih. Dan siapa yang harus dipilih. Ini tidak mudah, tapi saya setuju berusaha ke sana. Tapi mari kita masuk dalam konteks yang kira-kira applicable. Untuk 2 tahun lagi. 2 tahun ini. Apa yang kita lakukan. Apa? Iya. Kalau saya berpikir itu mungkin. Kenapa? Kalau itu kita tidak capai, artinya presiden ke depan lahir dari ketidaktahuan sebagian besar rakyat Indonesia untuk membedakan antara prestasi, kualitas, integritas dengan citra. Oke, itu kalau gitu, artinya Indonesia tidak akan ada suatu perubahan yang mendasar. 2014 ke 2019. Saya sangat setuju dengan itu. Kalau setuju, mari kita dukung itu sama-sama. Gitu. Jalannya bagaimana supaya itu Jadi jangan saya sampai katakan solusinya, media. terbatas idealis. Gitu. Media berperan. Kita dorong Ada metro investigasi. Ya, itu investigasi seorang calon presiden rekornya bagaimana? Kan setuju tidak bisa jangan membeli kucing dalam karung. Jangan berspekulasi untuk hal-hal yang penting. Jadi caranya bagaimana? Rakyat dibantu. Katanya jangan mengorbankan kepentingan bangsa ya, dengan satu pemilihan umum yang tidak berkualitas. Oke Pak, nanti di segmen selanjutnya kita akan coba Dengan uang yang besar, triliunan rupiah, nggak ada manfaatnya. bagaimana buat apa memadukan bagi ini antara elektabilitas dan juga dengan kompetensi seperti tadi Pak dengan Hamdi kualitas, Muluk katakan. kompetensi, oke. Di segmen selanjutnya Pak.